Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa di Manado telah terjadi pemualapan secara besar-besaran. Video ini tersebar luas di beberapa media sosial sahabat. Saya melihat di Facebook juga, di Snack Video, di TikTok, di Twitter, bahkan di Instagram. Ustadz ini mengklaim bahwa dia telah melihat, bahkan dia sendiri juga melakukan pemualapan di Manado. Dalam video ini terang-terangan Bapak ini berbicara dulu Manado dikenal dengan kota Kristen, tetapi tidak dengan sekarang. Yuk sahabat yang terkasih, kita tonton dulu videonya sebelum kita tanggapi. Manado yang memproklamirkan sebagai kota Injil, atau yang disebut dengan kota yang diberkati, yang ditandai dengan patung Yesus yang terbesar, Tuhan Yesus memberkati yang mereka sering sebutkan, itu menunjukkan bahwa Manado merupakan kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim ataupun mayoritas Kristen. Namun dibalik daripada kota yang disebut sebagai kota Injil ini, pertumbuhan mu'alaf di tempat ini cukup pesat. 2 tahun belakangan ini, kami para ustadz yang ada di sana disibukkan yang hampir setiap hari kami harus mensyahadatkan 2 atau 3 orang. Dulu untuk melihat kota Manado, orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian yang menutup aurat itu sangat sulit. Perempuan-perempuan Manado yang terbiasa dengan pakaian yang serba terbuka, namun berbeda dengan sekarang. Jika ke mal-mal, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, justru pemandangan yang kita lihat semakin banyak orang-orang yang berhijab. Makin banyak perempuan-perempuan yang berhijab, dan semua mereka bukan berasal dari Islam secara keturunan, tapi mereka para mu'alaf-mu'alaf. Di setiap kegiatan-kegiatan, di setiap pesta-pesta, banyak orang juga sudah mulai berdatangan dengan pakaian-pakaian yang berhijab. Oleh karena itu, harapan kami ke depan kota Manado yang dulunya disebut sebagai kota Injil, insya Allah ke depan menjadi sebagai kota yang bermayoritas umat beragama Islam. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena setiap mu'alaf yang kami syahadatkan selalu kami butuh bimbingan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali bahwa peran dakwah yang ada di Manado berarti berdampak sangat bagus sekali, sehingga dapat kita lihat bersama-sama bahwa saat ini di Manado perharinya paling tidak ada 2 orang yang harus disyahadatkan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Jika seandainya kita adalah pegiat-pegiat dakwah, ini menjadi satu acuan untuk kita semua bahwa kita bisa untuk menjadikan orang bermanfaat untuk umat. Apa peran yang bisa kita lakukan? Insya Allah kita bisa memaksimalkan pada peran tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita menonton video berikutnya sahabat, saya ketika melihat pernyataan Bapak Ustadz ini cukup kaget. Dalam hati saya, benarkah demikian? Saya terheran-heran sahabat, kok begitu cepatnya orang Manado atau saudara seiman kita di Manado berbalik dengan luar biasa meninggalkan Tuhan Yesus. Saya sangat sedih, sebenarnya sangat terpukul lewat pernyataan Bapak Ustadz ini. Namun setelah menonton video ini sahabat, saya sedikit lega ya, karena dalam video ini jelas-jelas ditunjukkan fakta mengenai kota Manado dan jumlah populasi agama di Manado. Yuk kita lihat ya sahabat surveinya. Saya ambil video ini dari Angka dan Data Channel. Jadi channel ini sahabat membuat konten mengenai data-data, angka-angka dari segala penjuru dunia. Jadi setiap konten dia selalu ada datanya sahabat. Data-data yang dia ambil itu selalu data-data yang resmi, yang valid gitu ya, dari sumber-sumber yang berkelas. Yuk kita lihat ya saudaraku. Sebagai salah satu kota penghasil para wanita cantik dan juga pemilik taman laut yang indah di Indonesia, yaitu Bunaken. Kota ini juga berhasil meraih peringkat 2 sebagai kota paling toleransi di Indonesia tahun 2021 menurut Setara Institute. Di sisi lain, Manado juga sering diberitakan oleh berbagai media sebagai kota dengan mu'alaf yang banyak. Benarkah berita tersebut? Ya, ternyata Angka dan Data Channel ini mendengar mengenai isu-isu yang beredar banyaknya orang Manado yang mualaf. Data dan Angka channel ini bukan channel Kristen sahabat.
saya melihat ya, bukan channel pembawa siar agama Kristen, bukan. Tetapi ya kembali seperti saya katakan mengenai survei-survei baik itu agama, politik, kemanusiaan dan yang lain-lainnya di seluruh penjuru dunia. Yuk kita dengar lagi ya sahabat ya. Nah, sahabat angka dan data, yuk kita ungkap dengan dari sisi data yang valid. Inilah pertumbuhan 6 agama di Kota Manado dari tahun 2000 sampai tahun 2023, data langsung dari Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri yang jarang diketahui. Manakah agama dengan pertumbuhan terbesar di Manado? Jadi datanya jelas sahabat ya, bukan data yang abal-abal. Perlu saudara ketahui, data itu adalah data dari kementerian, data dari pemerintah. Lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 6. Konghucu. Konghucu merupakan salah satu agama yang dianut oleh penduduk Kota Manado. Walau hanya 0,06% dari penduduk, namun pemimpin Kota Manado saat ini adalah seorang Konghucu, yaitu Wali Kota Bapak Andre Angau. Hal ini menjadi bukti kuat betapa indahnya toleransi di Kota Manado. Pada tahun 2000, populasi umat Konghucu di Kota Manado mencapai 228 jiwa, dan di tahun 2023 jumlah umat Konghucu naik mencapai 296 jiwa. Sehingga didapatilah pertumbuhan umat Konghucu di kota ini mencapai 29,8% dalam 23 tahun terakhir. Wah, lumayan ya peningkatan Konghucu di Manado. 5. Buddha. Pada tahun 2000, menurut data Badan Pusat Statistik, populasi umat Buddha di Kota Manado mencapai 2.292 jiwa. Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri, populasi umat Buddha naik menjadi 2.971 jiwa. Artinya, selama hampir 23 tahun, populasi umat Buddha di Manado bertambah sebanyak 679 jiwa, hingga didapatilah pertumbuhan umat Buddha di Kota Manado mencapai 29,6%, sedikit lebih rendah dibandingkan agama Konghucu. Meningkat juga. Buddha sahabat. Alhamdulillah ada berita bahagia. Bentar iklan ya sahabat. Di pondok ini bentar sahabat, sabar. Bergerak 24 jam. 4. Hindu. Ya, ini Hindu. Kita cek datanya. Hindu juga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk Kota Manado. Pada tahun 2000, populasi umat Hindu mencapai 530 jiwa saja. Lalu pada Juni 2023, jumlah umat Hindu mencapai 805 jiwa. Bertumbuh hampir 2 kali lipat, membuat tingkat pertumbuhan umat Hindu di Kota Manado dari tahun 2000 sampai tahun 2023 mencapai hingga 51,9%. Meningkat juga Hindu sahabat. 3. Kristen Katolik. Agama Katolik juga menjadi agama yang banyak dianut oleh penduduk Kota Manado, sekitar hampir 8% dari penduduk. Pada tahun 2000, jumlah umat Katolik di Kota Manado hanya mencapai 22.524 jiwa. Dan pada Juni 2023, naik menjadi 36.807 jiwa. Mengacu dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, populasi umat Katolik mencakup 11,3% dari total umat Kristiani Manado. Di sisi lain, banyak umat Katolik di Manado yang ber-KTP Kristen, di mana secara administrasi itu merujuk kepada data Protestan, sehingga terdapat perbedaan data antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri, di mana versi BPS mencapai 36.000 umat, sedangkan versi Kemendagri mencapai 25.000 saja, karena banyaknya penduduk Manado yang Katolik yang ber-KTP Kristen. Mengacu data yang valid, populasi umat Katolik di Manado bertambah sebesar 14.283 jiwa dalam 23 tahun terakhir, atau meningkat sebesar 63,4%, lebih tinggi dari agama Hindu. Puji Tuhan, saudara seiman kita meningkat 2. ya. Kristen Protestan. Protestan sahabat. Agama Kristen Protestan menjadi agama terbesar di Kota Manado. Sebagian besar penduduk Manado yang beragama Protestan merupakan anggota GEMIM atau Gereja Masehi Injili di Minahasa dan anggota GPDI atau Gereja Pantekosta di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2000, populasi jemaat Kristen Protestan di Manado hanya mencapai 227.796 jiwa. Kemudian pada Juni 2023 naik menjadi 288.915 jiwa atau mencakup 88,7% dari proporsi umat Kristiani Manado, di mana 11,3% lainnya merupakan Katolik. Di sisi lain, populasi jemaat Protestan di Manado selama hampir 23 tahun ini bertambah sebanyak 61.119 jiwa atau naik sebesar 26,8%. Puji Tuhan. Ada juga sahabat ya peningkatannya. 1. Islam. Nah, ini kita lihat sahabat.
Kita lihat gimana perkembangan Walau merupakan kota saudara basis kita muslim. Kristen di Indonesia, namun kota Manado juga memiliki banyak penduduk yang beragama Islam, yang mencakup 31% dari penduduk. Pada tahun 2000, jumlah umat muslim di kota Manado menurut data Badan Pusat Statistik hanya mencapai 117.845 jiwa. Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri, meningkat menjadi 148.389 jiwa. Artinya, populasi yang mencakup 31% dari penduduk. Pada tahun 2000, jumlah umat muslim di kota Manado menurut data Badan Pusat Statistik hanya mencapai 117.845 jiwa. Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri, meningkat menjadi 148.389 jiwa. Artinya, populasi umat muslim di kota Manado bertambah sebanyak 30.544 jiwa atau meningkat sebesar 25,9%. Sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan jemaat Protestan yang mencapai 26,8% dari sisi pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat Sahabat angkren data agama itulah apa perkembangan nama agama yang di kota paling Manado. tinggi Jika diurutkan berdasarkan tingkat pertumbuhan yang valid, pertumbuhannya dari di Badan Manado, Pusat sahabat. Statistik Kita dan lihat Kementerian Dalam Negeri, Ini sebentar maka lagi kita didapatilah hasil sebagai berikut. Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Manado, yaitu bertumbuh sebesar 63,4% dari tahun 2000 sampai tahun 2023. Hindu menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat kedua di Manado setelah Katolik, yaitu meningkat sebesar 51,9%. Lalu disusul oleh Konghucu sebesar 29,8%. Setelahnya yaitu Buddha sebesar 29,6%. Kemudian Protestan yang bertumbuh sebesar 26,8%. Dan yang terakhir Islam yang bertumbuh sebesar 25,9% di kota Manado. Sahabat angkren data, semoga... Nah, sahabat yang terkasih, ternyata saudara kita sebelah pertumbuhannya paling lambat, gitu ya. Jadi pertama itu Katolik, lalu Protestan pertumbuhannya yang cepat. Jadi paling terakhir itu saudara kita sebelah. Yuk kita lihat lagi supaya jelas, sahabat ya. Kita dengar lagi. Bentar ya. Dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri, maka didapatilah hasil sebagai berikut. Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Manado, yaitu bertumbuh sebesar 63,4% dari tahun 63,4% 2000 sampai tahun 2023. Hindu menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat kedua di Manado setelah Katolik, yaitu meningkat sebesar 51,9%. 51, berapa tadi ya? 51% sekian lah peningkatan agama Hindu di Manado. Lalu disusul oleh Konghucu sebesar 29,8%. Setelahnya yaitu Buddha sebesar 29,6%. Nah, Buddha meningkat pertumbuhan kepercayaannya 29,6%. Nah, ini kita dengar saudara kita sebelah. Kemudian Protestan yang bertumbuh sebesar 26,8%. Dan yang terakhir Islam yang bertumbuh sebesar 25,9% di kota Manado. Sahabat angkren data, semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya akan keberagaman yang indah di kota Manado, serta perkembangan agama di kota Manado berdasarkan data yang valid langsung dari data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2000 sampai 2023. Sekian, terima kasih. Halo, hai. Nah, sahabat yang terkasih ya, kalau dinilai dari jumlah kelahiran ya, seharusnya saudara kita sebelah itu yang cepat bertumbuhnya. Ya, pertama kan mereka bisa memiliki pasangan atau istri lebih dari satu. Nah, satu istri saja kalau anaknya 2 atau 3, kalau 2 istri kan sudah 6, sahabat. Nah, kalau kita orang Katolik, Protestan ini kan bisa dikeluarkan dari gereja kalau istri kita lebih dari 1. Karena itu terlarang di Kristen, sahabat, terlarang. Ya, kalau kita 1 istri 6 anak, ya zaman sekarang ini tidak akan mungkin, sahabat. Jadi kalau dinilai dari jumlah kelahiran, kalah telak kita, sahabat. Kalah telak, jauh. Kalah telak. Sudah pasti itu kalah telak. Nah, itu kalau saudara kita sebelah 2 parnijabunya atau istrinya. Kalau 3, kalau 4, nah sudah pasti jauh kita kalah telak. Mereka akan lebih melesat bertumbuh. Tetapi faktanya yang dikatakan oleh Bapak Ustadz itu ya katanya banyak mualaf gitu, tapi pertumbuhannya cukup lambat ya. Menurut data ini paling buncit, paling terakhir gitu, paling lambat. Malah kalah dengan Konghucu, Hindu dan Buddha. Dan puji Tuhan ya, saudara kita umat Katolik menurut survei adalah kepercayaan atau agama yang paling tinggi pertumbuhan, paling pesat pertumbuhannya di Manado. Ya puji Tuhan saudaraku, itulah yang bisa saya sampaikan sesuai dengan data dan fakta yang boleh kita lihat tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.